Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bersekutu di dalam ibadah online pada pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga karena kebaikan-Mu kepada kami, atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami yang menghadapi beban berat, masalah, pergumulan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera Kristus tetap senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami, memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa, kami sambut ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita percaya sukacita kita hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama pujikan pujian ini, bahwa kita menerima sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak
kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji-muji namamu, kami dapat beribadah, melangsungkan ibadah, sekalipun ibadah kami laksanakan di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi kesungguhan hati kami, dan Engkau senantiasa menolong, memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca, kami renungkan pagi hari ini, benar-benar menjadi berkat, kekuatan dan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, dan kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah ya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu putus asa. Bagaimana kita bisa keluar, kita bisa bangkit dari situasi putus asa, dari rasa putus asa, saudara. Putus asa adalah manusiawi, tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita anak-anaknya tidak terus berada dalam keputusasaan, tapi kita senantiasa bangkit, kembali berjalan bersama-sama dengan Dia dan meraih kemenangan demi kemenangan. Sebelum saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara kita membaca Alkitab kita, terlebih dahulu ada sebuah kisah di mana di sebuah rumah sakit di Inggris. Di situ ada seorang pasien yang dirawat karena terkena COVID-19 atau Corona. Pasien ini bernama Kenny Dwayne. Kenny Dwayne ini berumur 71 tahun dan dia adalah mantan atlet dayung, saudara. Dan dia dirawat di rumah sakit itu karena COVID-19 yang dia derita. Dia dirawat bersama dengan pasien-pasien yang lain ya, yang menderita COVID-19 juga. Namun Kenny Dwayne ini adalah pasien yang berhasil disembuhkan. Dia dirawat di rumah sakit itu selama beberapa hari ya. Dan setelah dia disembuhkan itu dia bercerita pengalamannya dia, penderitaan yang dia alami bersama-sama dengan mereka yang sama-sama mengalami penyakit corona ini, saudara. Dia bercerita bagaimana pasien-pasien yang berada dalam satu bangsal bersama dengan dia mengalami keputusasaan. Ya. Ada yang menangis, ada yang menjerit, histeris, dan mereka bersama-sama mengatakan, kami ingin mati, kami tidak mau lagi menanggung penderitaan yang begitu hebat. Ya. Mulai mereka melepasi selang-selang infus, kemudian juga masker oksigen mereka lepas. Mereka berteriak-teriak ingin mati. Sehingga itu membuat kerja keras dari tim medis yang menjaga dan merawat mereka, saudara. Sehingga mereka harus bekerja ekstra keras untuk menenangkan pasien yang sudah dihinggapi rasa putus asa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, putus asa bisa menimpa siapa saja, termasuk juga tokoh yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dia adalah seorang nabi, saudara. Mari kita bersama-sama membaca itu di dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19
kita akan membaca pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara silakan menyimak. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin, puji Tuhan. Ya, ayat ini menceritakan tentang putus asa yang dialami oleh Nabi Elia, saudara. Kalau sebelumnya kisahnya adalah menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia, dia menurunkan api dari langit untuk membakar korban persembahan dan membunuh para nabi Baal, saudara. Nabi-nabi Baal ini adalah orang-orangnya Isabel, saudara. Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab. Dia bukan orang Israel, dia dari bangsa kafir. Kemudian Isabel ini benar-benar dominan, yang mempengaruhi Ahab, membuat bangsa Israel jatuh dalam penyembahan Baal. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menyatakan penghakimannya kepada nabi-nabi Baal, dan juga untuk menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Namun ketika Isabel mendengar bahwa Nabi Elia telah membunuh nabi-nabi Baal, maka Isabel menjadi sangat marah dan dia berencana akan membunuh Nabi Elia. Nabi Elia mendengar melalui suruhan yang diutus oleh Ratu Isabel bahwa Elia akan dihukum mati, akan dibunuh. Maka Nabi Elia melarikan diri ke Gunung Horeb, saudara. Ya, dia ketakutan dan putus asa. Kenapa saya katakan putus asa? Ya, di ayat yang keempat tadi dikatakan dia ingin mati, saudara. Dia merasa dia tidak berguna. Dia merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dari nenek moyangnya, saudara. Ini adalah suatu kata-kata yang putus asa, saudara. Menggambarkan keputusasaan dari seorang Nabi Elia. Kalau kita pikir, kalau kita renungkan bagaimana hebatnya Nabi Elia di dalam pelayanannya, tapi toh tetap dia mengalami putus asa. Apalagi saudara dan saya. Ya. Mungkin hari ini, saat ini, ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara sedang mengalami putus asa, merasa tidak mampu menghadapi tekanan hidup ini, menemukan jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Pagi hari ini firman Tuhan menguatkan Bapak, Ibu, saudara sekalian, supaya jangan kita putus asa, saudara. Memang putus asa itu manusiawi, tetapi Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yang mengasihi saudara dan saya, dia tidak ingin kita terus-menerus dalam putusasaan, tapi dia ingin membebaskan kita supaya kita kembali bangkit, kembali berjalan bersama-sama dengan dia dan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bagaimana
kita bisa bangkit? Bagaimana cara kita bangkit dari rasa putus asa itu? Sesuai dengan ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, kita melihat bersama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita bangkit dari rasa putus asa? Yang pertama adalah menjalin komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat. Ada lagu pujian mengatakan Dia hanya sejauh doa. Kalau kita baca kembali pada ayat yang keempat, dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ya Yahweh, ambillah nyawaku. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru pada Yahweh yang dia sembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berseru pada Tuhan Yesus. Kita memohon pertolongannya. Kita ungkapkan keluh kesah kita. Kita ungkapkan isi hati kita. Ya. Karena sesungguhnya Dia Maha mendengar. Dia mengerti kesulitan kita. Dia mengerti setiap tetes air mata kita. Dia mengerti dan memahami setiap pergumulan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu sebabnya mari datang kepada Dia. Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam persoalan-persoalan tanpa jalan keluar. Dia akan menyatakan pertolongannya. Pada akhir kisah ini, Nabi Elia tidak dibunuh oleh Isabel. Nabi Elia tidak mengalami kematian, bahkan dia diangkat hidup-hidup lalu kereta berapi disaksikan oleh muridnya, yaitu Elisa. Saudara bisa baca itu, kisah itu selanjutnya ya, saudara baca sendiri nanti. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca sampai ke halaman itu ya, tetapi kita fokus pada ayat yang kita baca pada pagi hari ini ya. Jadi yang pertama adalah jalinlah komunikasi yang erat dengan Tuhan Yesus, Saudara. Ya. Ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan permasalahan yang saudara hadapi, ungkapkan bahwa saudara tidak berdaya, ungkapkan bahwa saudara membutuhkan pertolongannya. Maka Dia akan mendengar seru doa saudara dan siap menolong, memberikan jalan keluar. Ya. Jalan A, jalan B, jalan C semua buntu, tetapi Dia sanggup membuat jalan bagi saudara dan saya. Ya. Dia buka jalan, saudara, karena Dialah Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Ya. Yang kedua, saudara, ya, jangan lari dari masalah. Dengan kita berlari menghindari masalah, maka justru akan membuat masalah itu menjadi rumit. Masalah itu harus kita hadapi, harus kita selesaikan, saudara. Kalau kita baca kisah ini, maka Tuhan memerintahkan supaya Nabi Elia kembali ke Israel. Ya. Setelah dia melarikan diri ke Gunung Horeb, Tuhan cari. Ya. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Ya. Dia mencari saudara dan saya. Dia sedang mencari kita yang saat ini mengalami putus asa. Dia cari, dia mau menolong saudara dan saya. Bersyukurlah kalau saudara masih dicari oleh Tuhan. Ya. Itu tandanya saudara dikasihi, saudara ditolong oleh Tuhan Yesus. Ya. Ya. Jadi yang kedua adalah jangan lari dari masalah. Jangan seperti Nabi Elia, saudara. Dia lari ke Gunung Horeb. Dia melarikan diri untuk menghindari Isabel, saudara. Untuk menghindari masalah.
dia lari ke Gunung Horeb. Tetapi Tuhan tidak menghendaki nabinya ini melarikan diri dari masalah. Dia kejar, dia cari Nabi Elia ini. Dia panggil, ayo kembali lagi ke Israel. Tugasmu belum selesai, saudara. Ya. Begitu Tuhan menyatakan kehendaknya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan kita melarikan diri dari masalah. Jangan kita melarikan diri dari tanggung jawab. Nabi Elia ini bertanggung jawab karena dia adalah utusan Tuhan. Maka dia harus melaksanakan pekerjaan Tuhan sampai selesai, sampai waktunya Tuhan. Kalau belum selesai waktunya Tuhan, ya tidak bisa melarikan diri, tidak bisa selesai, saudara. Karena waktunya Tuhan belum tiba. Tapi kalau nanti waktunya Tuhan sudah selesai, masa tugas selesai, ya sudah, ya, tinggal menerima upah mahkota. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita belum selesai. Ya, kita masih harus banyak menghadapi hidup ini karena kita masih hidup. Ya, masih harus banyak yang kita harus kerjakan, harus kita lakukan, harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Ya, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Sama seperti Nabi Elia ini. Kemanapun dia melarikan diri, Tuhan cari dia. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai dan melindungi Nabi Elia. Buktinya dia tidak dibunuh oleh Isabel. Begitu juga saudara dan saya. Masih ada hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Melalui masalah-masalah, melalui persoalan-persoalan yang sulit, sesungguhnya Tuhan ingin menolong, Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menghibur di saat kita, anak-anaknya, mengalami persoalan yang berat dalam kehidupan ini. Ya. Jadi itu yang kedua, saudara. Ya. Yang pertama tadi menjalin komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, jangan melarikan diri dari masalah atau persoalan. Ya. Jangan lari dari tanggung jawab. Sekarang yang ketiga, jangan merasa diri ini tidak berguna. Atau kita berlarut-larut dalam kegagalan demi kegagalan dan kita merasa bahwa kegagalan itu akhir dari segalanya. Jangan. Sebenarnya kalau kita membaca kisah Nabi Elia ini, dia tidak gagal sebenarnya, saudara. Dia tidak gagal. Dia berhasil melaksanakan tugas pelayanannya. Dia berhasil memperingatkan Ahab. Dia berhasil menyatakan mujizat Tuhan, api turun dari langit membakar korban persembahan. Dan dia berhasil membunuh nabi-nabi Baal. Dia tidak gagal sebenarnya. Ya, dia berhasil. Namun dia merasa gagal, saudara. Itu terbukti dari ungkapan isi hatinya. Tadi pada ayat keempat dikatakan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nabi Elia merasa dirinya tidak lebih baik dari nenek moyangnya, yaitu bangsa Israel yang pernah dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan perjalanan bangsa Israel itu berhenti juga di Gunung Horeb, di mana di kitab Ulangan di Gunung Horeb inilah mereka menerima hukum Taurat. Sepertinya Nabi Elia ini kepingin kilas balik, saudara. Kilas balik pengalaman yang dialami oleh nenek moyang mereka, bahwasanya Nabi Elia tidak lebih baik dari mereka yang memberontak dan melawan Musa, saudara. Jadi saya mengatakan di sini, Nabi Elia
terlalu dalam di dalam menyalahkan dirinya, terlalu dalam merasa dirinya tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita berlebihan. Kegagalan memang sering kita alami, tetapi itu bukan akhir segalanya. Dan justru dengan kegagalan demi kegagalan itu, kita dilatih oleh Tuhan untuk belajar rendah hati, belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, siapapun pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan ini, tetapi jangan kita tenggelam di dalam perasaan yang menyalahkan diri sendiri. Jangan, karena justru itu akan membuat kita menjadi semakin lemah dan putus asa, depresi dan sebagainya. Dan memang putus asa itu kalau dibiarkan terus, saudara, tidak segera disembuhkan, tidak segera yang bersangkutan ini tidak, yang mengalami putus asa ini tidak segera berusaha untuk bangkit, saudara, maka ini akan terus-menerus menggerogoti rohani. Kemudian seseorang itu akan mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri, saudara, muncul. Nah, ini harus kita hati-hati. Itu sebabnya, mari jangan tenggelam dalam kegagalan, jangan menyalahkan diri sendiri. Pahami bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan, tidak lepas dari kehendak dan rencananya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan? Mari, kalau saat ini ada di antara kita ada yang mengalami putus asa karena menghadapi situasi yang sulit, semua orang mengalaminya. Semua orang mengalami bahwa ini adalah masa yang sulit, saudara. Tetapi jangan putus asa. Kalau sekarang ini kita mengalami putus asa, mari kita bangkit. Ya. Kita jalin lagi komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita mengandalkan Dia. Yang kedua, ya, kita hadapi hidup ini. Ya. Hidup ini berarti kita hadapi, saudara. Jangan lari dari masalah. Yang ketiga, jangan merasa diri ini tidak berguna. Hidup ini berguna, hidup ini berarti, saudara. Ya. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua, menguatkan kita, memotivasi kita, supaya kita jangan putus asa. Tuhan Yesus menolong kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini ada di antara kami yang mengalami kelemahan, putus asa, Tuhan tolonglah kami. Bebaskan kami, lepaskan kami dari putus asa ini ya Tuhan. Bangkitkan semangat kami. Tuhan tolong kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri dalam dunia ini. Kami tidak mampu. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup menolong kami. Engkau berkuasa melepaskan kami dari setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Engkau berkuasa memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan jamah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami masalah, persoalan ekonomi, rumah tangga dan sebagainya. Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami iman yang lemah, tidak punya pengharapan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, penghiburan kepada yang lemah, supaya dikuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau berbelas kasihan, segera Engkau singkirkan
pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Singkirkan dari Indonesia, pulihkan Indonesia, pulihkan kota Surabaya tempat kami tinggal ini ya Tuhan. Bebaskan dari corona, sembuhkanlah mereka yang sudah terpapar, jamahlah mereka, sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga virus corona ini segera berlalu dan kami bisa kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala ya Tuhan. Bisa sekolah, bisa kuliah, bisa bekerja, dan bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, inilah ucapan doa syukur kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesua Hamasyah, kiranya memberkati, menolong, menghibur, menguatkan kita sekalian dari saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.